semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang kerap kali kita sebut dengan SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sementara menurut Daya pada tahun 1996, manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi manajerial yang terdiri dari planning, organizing, directing, dan controlling. Sementara yang kedua adalah fungsi operasional yang terdiri dari procurement, development, compensation, integration, maintenance, dan separation. Terdapat tiga proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yaitu perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah penyediaan sumber daya manusia yang terdiri atau dilakukan melalui rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia yang merupakan langkah kelanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia agar dapat tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, sehingga selaras dengan perencanaan strategis perusahaan serta tujuan perusahaan dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan. Terdapat juga pergeseran dalam manajemen sumber daya manusia yang menimbulkan tentang fungsi tradisional SDM yang menimbulkan munculnya praktik sumber daya manusia. Yang pertama, berfokus pada administrasi atau berfokus pada strategi. Yang kedua, reaktif atau proaktif. Yang ketiga adalah terpisah dan terisolir dari misi perusahaan yang merupakan bagian kunci dari misi organisasi. Yang keempat adalah berfokus pada produksi atau berfokus pada pelayanan. Yang kelima adalah fungsi organisasi berdasarkan kewenangan secara garis vertikal, yang maksudnya adalah proses dasar organisasi yang umumnya berdasarkan tanggung jawab horizontal dan tim korporat yang terdiri para ahli. Lalu ada manusia sebagai biaya, yaitu manusia sebagai investasi. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen. Yang kedua adalah mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai secara dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Nah, yang terakhir adalah manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Yang kedua adalah produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang kelima adalah penelitian. Oke guys, sekian dulu materi dari kelompok kami mengenai manajemen sumber daya manusia. Dan semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat dalam materi perkuliahan pengantar bisnis. Thank you for watching.